Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, pemerintah berencana menerapkan program Work from Mall bagi para pekerja. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pekerja, aktivitas belanja masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi. Pekerja sekaligus berwisata belanja. Pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap program ini akan mendukung aktivitas ekonomi gig, di mana gig ekonomi ini merupakan model kerja lepas berbasis platform digital dengan fleksibilitas waktu yang biasanya dilakukan para pekerja lepas atau freelancer. Airlangga bilang pemerintah akan mengembangkan program Work from Mall secara bertahap di berbagai daerah. Mall bukan hanya tempat berbelanja, tetapi bisa dimanfaatkan juga untuk kegiatan ekonomi atau bekerja. Nah, kita sekarang sedang menunjuk atau mendorong kegiatan ekonomi gig. Beberapa hari yang lalu kami bersama Gubernur DKI Jakarta mendorong untuk gig ekonomi, dan ini akan disiapkan anggarannya juga oleh Pemda DKI. Kita akan kerja di 15 provinsi dan juga akan didukung oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang IT, sehingga kalau yang bergerak di gig ekonomi butuhnya charger laptop, wifi, dan kopi. Nah, itu semuanya ada di mall. Kebijakan work from mall disambut positif warga Jakarta. Sebagian menilai kerja dari mall tetap bisa produktif dan akan lebih menyenangkan, tidak membosankan, memudahkan mencari inspirasi baru, sekaligus membantu perekonomian masyarakat. Dalam jangka waktu liburan ini sih kita lebih sering ke mall, karena kayak di mall ini kita bisa dapat semuanya sih, kayak kerja terasa lebih fun, terus juga ambience-nya tuh ngedukung banget lah kalau kita jadi kayak refreshing dikit, kita bisa ke cafe, terus kalau misalkan bosen cemil mungkin kita bisa ke supermarket gitu kan, jadi lebih seru lah. Dengan program tersebut sih cukup membantu ya dalam hal kayak kita juga ngebantu perekonomian tenan-tenan atau brand-brand UMKM yang emang udah ada di mall gitu, dan ya pasti itu membantu semuanya sih dari segi lini ekonomi gitu sih. Dan dengan adanya program work from mall ini bagi aku sebenarnya malah lebih enak ke perusahaannya juga sih, karena kan ibaratnya kita tetap bisa produktif, kita tetap bisa quality time sama keluarga, mungkin ketemu sama kolega-kolega, terus ketemu sama klien mungkin di tempat yang emang lebih proper, jadi itu harusnya bisa menjadi jaringan satu tempat yang ibaratnya tuh bisa bercabang kegunaannya gitu. Menurut saya lebih jadi have fun aja sih, karena kan namanya di mall pasti lebih seru, lebih banyak yang dilihat, nggak kayak yang di kantor kayak mungkin pasti bosan juga kan, dan yang pasti yang dilihat itu aja gitu. Sedangkan kalau misalkan kayak kita di mall, I think lebih seru sih. Karena menurut saya kalau misalkan kita kerja di mall kan suasananya baru, jadi pasti otak kita juga refresh kan, kayak melihat mendapat inspirasi baru, melihat sesuatu yang lebih baru juga gitu. Lalu bagaimana pemerintah menjamin program work from mall akan mendukung produktivitas pekerja sekaligus daya beli masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi? Kita bahas hal ini lebih dalam bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan. Sudah ada Mas Yusuf Hakim Gumilang di studio, dan juga pengamat kebijakan publik Pak Trubus Rahardiansyah. Selamat petang Pak Trubus. Ini kalau melihat tadi kan respon dari warga Jakarta khususnya ya Mas Yusuf ya, responnya positif. Tapi sebenarnya skemanya nanti akan seperti apa? Metodenya work from mall ini konsepnya akan gimana? Iya, terima kasih Mbak Cynthia. Tentunya kita harus memandang kebijakan ini dalam suatu payung yang namanya flexible working arrangement. Jadi work from mall, from cafe, work from anywhere ini adalah kebijakannya namanya adalah flexible working arrangement. Nah, kenapa pemerintah butuh ya perlu? Karena sebenarnya ini mekanisme agar mendorong ekonomi baik UMKM, kafe-kafe gitu, termasuk mall juga kayak gitu ya, agar tetap berproduksi atau produktif, tetapi juga pekerjanya itu tadi seperti yang disampaikan di Viti tadi ya, happy gitu Mbak, ada work life balance. Dan kebijakan ini, payung ini kan sebenarnya kalau di ASN ya Mbak ya, sesuai dengan Undang-Undang 20 2023 kayak gitu ya, ini sebenarnya mekanisme insentif Mbak. Jadi nggak semuanya
semua ASN itu bisa FWA ini. Jadi ASN-ASN yang tidak ada di garis depan, ya misalnya yang pendidikan, ya kesehatan, layanan publik esensial kayak gitu ya, itu dia tentunya tidak bisa kayak gitu. Tapi untuk yang sifatnya administratif, lalu juga dukungan substansi atau kebijakan bahan-bahan terhadap pimpinan dan seterusnya, nah ini yang bisa. Jadi Insentif tidak semuanya. ini maksudnya bagaimana? Insentif adalah bagi orang-orang yang misalnya kinerjanya bagus, Mbak. Oke. Kinerjanya bagus, dia punya tuh mekanisme insentif itu. Karena kebijakan ini kan diatur juga di Permenpan-nya ya, turunannya di Permenpan 4 2025 kayak gitu. Jadi tidak semua pegawai bisa mendapatkan. Artinya ketika mendapatkan award ya, awarding, boleh melakukan bekerja dari luar. Betul, dan dari ini mall. kan pengaturannya disesuaikan dengan semacam aturan di internal masing-masing instansi. Jadi ini ada diskresi juga. Artinya dari tunggu, pimpinan. ini kebijakan ini adalah kebijakan yang bersifat situasionalkah atau memang kebijakan yang nantinya ke depannya akan dipermanenkan? Iya, karena sudah ada perpresnya Mbak, Perpres 21 2023 sebenarnya tentang FWA ini. Jadi kalau di ASN sebenarnya ini sudah berlaku, memang sudah dilakukan kayak gitu. Tetapi memang itu tadi, dia sifatnya adalah insentif, reward kayak gitu. Bagi orang-orang yang kerjanya baik, bagus kayak gitu, dan tidak ada di layanan dasar esensial publik, dia bisa mendapatkan reward itu. Itu yang pertama konsep berlaku yang sudah mulai berlaku di ASN. Betul, seperti itu ya. di ASN. Oke. Prof, saya ke Prof Trubus. Kalau dari Prof sendiri, bagaimana melihat kebijakan ini? Apakah kebijakan ini memang bisa mendukung produktivitas pekerja, atau sebenarnya justru dalam tanda kutip meningkatkan konsumtif? Kalau dilihat dari apa yang disampaikan dari pihak pemerintah ya, itu kan kelihatan sekali sebenarnya nggak semua ASN bisa di situ kan, karena hanya ASN tertentu, sehingga kalau itu mau dikatakan apakah itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi seperti yang dijelaskan oleh pemerintah secara makro, tentu ini sesuatu yang belum bisa diterima secara secara publik. Karena apa? Karena publik masih melihat bahwa yang ada itu ya WFA, artinya ketika itu merupakan anywhere kerja di mana saja itu diterima. Tetapi kemudian bahwa kebijakan ini hanya khusus mall misalnya itu, nah mall ini bagi publik persepsinya mall itu orang kaya Mbak, kelas menengah ke atas. Jadi seolah apakah kebijakan ini hanya untuk kelas ekonomi menengah ke atas saja lah, ini jadi problem kan di situ. Artinya apa? Di daerah-daerah itu banyak sekali tidak punya mall gitu ya, sehingga kalau ini menjadi apa sesuatu yang sifatnya nasional, tentu perlu satu ya tidak hanya kebijakan dalam pengertian penerapannya ASN boleh di situ, tapi pihak mallnya sendiri dapat apa? Itu kan harus ada kejelasan insentifnya kan gitu. Nah karena apa? Mall kan mungkin menyediakan tempat, tadi silakan ada kopi, ada apa nih. Ya mungkin mendapatkan keuntungan dari belanja seperti itu. Iya itu, tapi kan sampai hari ini belum ada Mbak satu riset yang mengatakan bahwa mereka yang apa istilahnya di mall kemudian istilahnya bekerja kemudian mendukung apa daya beli. Ya daya beli misalnya kan belum ada. Tetapi ini kan baru asumsi-asumsi. Tetapi sebagai inovasi kebijakan tentu bagaimana kita dorong itu sesuatu yang sifatnya bisa berlaku nantinya. Ini kan anggap aja rintisan uji coba, tetapi persoalannya lah yang kedua menurut saya bagaimana kemudian kebijakan ini dipahami oleh ASN itu sendiri. Ketika dia bekerja, dia memang tetap berproduktivitas tinggi. Kalau tadi dijelaskan dari pihak KSP kan itu hanya tertentu, artinya ASN tertentu. Ini kita balik kalau diperluas. Nah, ASN ini kan apalagi yang di daerah, ini ASN di daerah seperti apa? Karena apa? Kemudian kita berbicara berkaitan dengan layanan publik. Nah, ketika itu kaitan dengan layanan publik, apa yang terjadi kemudian? Masyarakat itu maunya kan dapat respon yang cepat. Tapi kemudian kalau mereka posisinya di mall, mereka di mall. Ini kan kemudian nama mall sendiri itu terminologi itu kan sesuatu yang masih tidak semua publik kita memahami. Karena yang kalau WFH ya oke lah di tempat asing, ada yang ada kafe, yang kemudian kenapa kok tidak pasar tradisional misalnya yang lebih ini ya. Ini kan sesuatu yang kemudian publik ya punya pandangan lah, tetapi pemerintah perlu menjelaskan. Saya rasa ini perlu dijelaskan, arti duduk persoalannya bahwa kita mengajukan yang namanya WFM. Nah, WFM ini nanti keuntungannya memang sudah dijelaskan, keuntungannya adalah nanti mendongkrak daya beli masyarakat, mendongkrak artinya nanti dijelaskan oleh sebagian pendengar kita yang sudah diwawancarai, tapi itu kan sesuatu yang sifatnya masih
lip service dalam saja ya. dan dalam skop yang sangat kecil bisa dikatakan iya, ya. gitu kan. Mas Yusuf gimana menjawab ini? Insentif ke mallnya seperti apa? Lalu kenapa harus mall? Kenapa bukan pusat perbelanjaan yang bisa dikatakan untuk bisa menengah ke atas, bisa menengah ke bawah, yang juga mendukung sektor UMKM mungkin? Ya, baik, terima kasih Mbak. Sebenarnya gini. Makanya tadi payungnya sebenarnya adalah flexible working arrangement. Jadi tidak harus mall ya maksudnya. Harus mall, betul. Tetapi memang betul bahwa Pak Menko sampaikan bahwa ya ini kan libur dalam rangka libur Nataru, tahun baru. Ya tahun baru, Natal, tahun baru. Nah jadi memang ada intention kayak gitu untuk meningkatkan daya beli konsumsinya masyarakat kayak gitu. Jadi sebenarnya ini bukan hanya nanti ke ASN, diharapkan juga swasta kayak gitu ya. Itu juga bisa fleksibel kerja dari mana saja termasuk dari mall. Dan kalau dari tadi Prof Trubus sampaikan misalnya apakah ada dampaknya misalnya. Ya, data yang kami ambil dari asosiasi memang untuk yang tahun 2025 ini dalam semester 1 itu dia ada kenaikan kunjungan kayak gitu ya antara 50 sampai 80% sebenarnya. Nah, hal ini kan sebenarnya cukup baik nih. Ini positif lah ibaratnya untuk meningkatkan itu tadi menggerakkan ekonomi. Nah, artinya memang imbauan ini disampaikan karena memang daya beli masyarakat saat ini memang lemah. Iya, karena tadi ada peningkatan itu tadi dan diharapkan ada kenaikan lagi nih antara 10 sampai 20% lah di akhir tahun. Nah, ini dia Mbak, kebijakan pemerintah itu kan kita harus mencoba basisnya riset, evidence based gitu. Nah, ketika kita lihat oh ya trennya ternyata kunjungannya meningkat kayak gitu ya. Ya udah kita kaji tentunya pemerintah dari Kementerian Perekonomian sudah mengkaji nih kayak gitu. Jadi kenapa mall yang disasar? Tetapi tadi saya bilang bahwa kerangkanya adalah flexible working arrangement. Insentif jadi bisa untuk mallnya? Di rumah. Ya tentunya peningkatan belanja kayak gitu ya, peningkatan berarti belanja. Berarti insentifnya tidak ada insentif dari pemerintah khusus, tapi lebih ke daya beli dari masyarakat yang langsung ya? Betul, langsung. Insentif ke mallnya demikian. Ditambah tadi seperti Pak Menko sampaikan, tadi mengutip juga Gubernur DKI ya, kayak gitu ya, bahwa nanti akan disediakan ya fasilitasnya lah, colokannya, wifi-nya dan lain-lain. Tapi ini sebenarnya sudah terjadi di masyarakat. Oke, Prof, kalau Anda melihat ini lebih menguntungkan ke retail kah? Atau justru sebenarnya menguntungkan perusahaan tempat orang itu bekerja? Atau produktivitas masyarakat itu sendiri yang diuntungkan dengan program ini? Kalau dilihat secara keseluruhan, rasionalitas kebijakannya ada pada ini Mbak, pada retail. Jadi pada retail ya? Yang untung, karena kan jadi orang besar lagi dong yang diuntungkan? Ya karena kan di situ ada namanya akhir tahun baru kan ya, akhir tahun lah Nataru ini kan ada banyak diskon-diskon kan, karena diskon-diskon itulah kemudian membawa keuntungan karena istilahnya ya membelinya jadi partai besar lah katakanlah seperti itu, artinya banyak gitu ya. Nah, ini yang harus dipahami. Yang kedua, kalau misalnya mau dikaitkan dengan produktivitas, tentu bisa saja hanya kemudian ini belum ada studi, kalau saya orang akademisi kan harus ada satu riset betul yang memutuskan untuk itu. Tetapi andaikan ini sebagai titik entry point lah tadi ya, untuk melakukan satu kebijakan nantinya ke depan kalau ada libur lagi menggunakan seperti ini kan ya bisa diterima sepanjang nanti ada argumen-argumen akademis yang bisa dikemukakan. Itu Mbak, yang penting itu di situ gitu loh. Tapi gini, yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika work from home ini nantinya akan menjadi gaya hidup. Nah, gaya hidupnya ini apakah sudah sesuai dengan masyarakat Indonesia saat ini? Apakah sudah mencukupi dengan keuangan yang masuk di masyarakat? Jangan sampai nanti justru malah karena gaya hidupnya tinggi, akhirnya jadi pinjol. Gimana menjawab ini? Apakah sudah diantisipasi mungkin oleh pemerintah sendiri? Iya, kalau dari ASN sendiri Mbak, itu tentu kan dari kebijakan ya Mbak ya. Gaji ASN itu kan semuanya kita tahu, semua bisa akses kayak gitu ya. Gaji ASN itu berapa sih kayak gitu? Ada insentif nggak untuk work from home? Mungkin tambahan uang kopi? belum sampai ke sana, belum sampai ke sana. Nah, tapi intinya gini Mbak, kalau dalam konteks kebijakan kita harus memahami bahwa yang penting ini kan di pengawasannya, produktivitasnya. Dalam artian apakah dengan dia bekerja di mana, di mall, apa di kafe dan lain-lain, outputnya tetap ada kayak gitu.
dia tetap hasil pekerjaan tetap ada. Jadi dokumen, misalnya dokumen kebijakan atau juga misalnya kajian-kajian atau analisis yang sifatnya untuk pengambilan keputusan strategis kayak gitu tetap dilaksanakan, tetap ada kayak gitu. Dan itu kan sekarang sudah eranya SPBE nih Mbak, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi kita absen, presensi masuk sudah lewat gadget. Hasil kerjaan kita juga bisa langsung saat itu juga kayak gitu bisa di-submit di dalam sistem. Jadi yang harus dilihat adalah sebenarnya ini ada mekanisme yang sifatnya fleksibel. Ini adalah insentif juga kayak gitu ya, dan juga ini untuk meningkatkan itu tadi work life balance lah kalau kata anak sekarang. Saya sepakat kalau work life balance, tapi apakah dengan kebijakan ini tidak justru meningkatkan konsumtif masyarakat itu sendiri, dan apakah kebijakan ini benar-benar reliable dengan produktivitas pekerja dan tidak menjadikan ketimpangan antara kelas atas dan juga kelas menengah ke bawah? Tapi dijawabnya usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Ya, kalau tadi sudah kita bahas bagaimana ada kebijakan baru untuk mengimbau adanya work from everywhere, tapi juga ada work from mall. Ya, pekerja sih mungkin seneng-seneng aja ya ketika ada work life balance, tapi yang menjadi pembahasan di sini apakah mungkin ketika kebijakan ini diberlakukan justru akan menimbulkan masalah baru, misalnya ketimpangan sosial yang begitu berjarak, Prof? Iya, bisa. Artinya pandangan-pandangan bahwa orang ke mall itu kan orang yang punya duit itu, sehingga ketika pekerja yang kerja di situ adalah pekerja yang kelasnya menengah ke atas, artinya golongannya sudah tinggi kan gitu, sehingga untuk pekerja yang kategori golongan rendah kan nggak berani, artinya ada kekhawatiran katakan nanti nggak punya uang saya kalau mau beli apa-apa tanpa ada insentif dari pemerintah. Itu ujung-ujungnya mesti minta insentif juga gitu, memang harus ada. Tetapi kalau misalnya pemerintah nanti berdalih bahwa nggak bisa ngasih insentif, ya ini pastinya masalah baru lagi kan gitu, karena nggak mungkin dong orang bekerja posisinya dirugikan kan gitu. Yang kedua adalah bagaimana kemudian saya melihat ini kan sisi ekonominya itu lebih kepada bagaimana ya ada 110 triliun katanya yang akan beredar dalam konteks kalau ini diberlakukan ya. Nah, ini memang belum ada penjelasan seluruh itu dari mana hitung-hitungannya, tetapi pemerintah sudah menyampaikan itu gitu, hitungan secara keseluruhan. Nah, ini hal yang menarik tentu, artinya apa? Kalau ini misalnya nanti ada libur-libur yang lain bisa diberlakukan seperti ini dan memberikan dampak ekonomi yang kuat, khususnya bagaimana pertumbuhan UMKM, bagaimana kemudian produk-produk dalam negeri juga bisa laku secara ini. Tentu yang terakhir adalah bagaimana daerah. Daerah ini kita ASN di daerah itu sangat beragam, dan bagaimana yang mereka posisinya guru, mereka atau pekerja kesehatan atau apa yang ada di daerah-daerah ini, mallnya nggak ada. Bagaimana terusnya, apakah mereka ini, kalau BFA masih diterima Mbak, tapi begitu mall, asumsinya ini di daerah saya aja sekali ya, karena di daerah di Jawa Tengah, daerah saya Purworejo aja nggak ada mall gitu kan, jadi sulit juga Mbak bagaimana kemudian mereka mau kerja di mall. Tetapi ini sebagai inovasi kebijakan tentu secara bertahap bisa kita benahi, ke dalam arti antisipasi ke depan kalau ada liburan bisa ya sama aja waktu kita WFH terjadi perdebatan kenapa bagaimana kinerjanya, tetapi terjelaskan bisa jalan dengan baik kan. Gimana Mas Yusuf, apakah sudah ada koordinasi mungkin dengan Pemda dan juga apakah ini sudah dipikirkan sebelumnya untuk ASN-ASN yang berada di luar Jakarta ataupun di luar kota besar? Ya, tentunya dalam konteks kebijakan ini tidak boleh bias ya Mbak ya. Jadi kebijakan itu harus bisa menyasar semua kalangan. Makanya kebijakan Perpres tentang flexible working arrangement ini kebijakan yang silahkan bekerja dari rumah, dari kafe, dari warung-warung kopi, dari mall segala macam, itu boleh dilakukan. Nah, dalam konteks itu makanya bagi kami sebenarnya yang diharapkan dengan adanya kebijakan ini itu pertama bukan libur terselubung gitu loh Mbak, bukan. Dia harus tetap produktif, dia harus tetap ada outputnya, harus tetap menyampaikan dokumen kebijakan atau dia harus deliver lah, kita bilang kayak gitu. Nah, yang kedua adalah dia menggerakkan ekonomi lokal, mulai dari kafe, dari warung-warung kopi kayak gitu ya. Dan juga ini tidak diterapkan ke semuanya tadi, seperti yang kekhawatiran. Tapi bagaimana memastikan, pemerintah memastikan bahwa kebijakan WFM ini tidak menjadi beban baru bagi para pekerja? Saya pikir ya itu tadi, kalau dalam konteks kebijakan ini tidak akan, kan ini pilihan Mbak. Ini kan
pemerintah menghimbau kayak gitu ya. Di ASN sudah ada nih aturannya. Baik ya pemerintahnya ya sama ASN ya. Kita menghimbau Asal, kayak gitu. asal Menghimbau. pelayanan terhadap masyarakat tidak Betul. Makanya tadi saya bilang kan ada kriterianya. Nggak bisa semua orang dapat kriteria ini gitu. Jadi orang-orang kan yang namanya insentif itu kan tidak harus sifatnya itu uang, material kayak gitu. Jadi dengan dia bisa menerapkan flexible working. Nanti ada kecemburuan dengan ASN tertentu. Ya makanya kinerjanya harus baik kayak gitu. Jadi ASN tertentu aja sebenarnya itu yang cemburu dan lain-lain. Padahal ya berarti mungkin ini kinerja saya kurang baik. Berarti saya harus meningkatkan. Biar ada di level yang itu gitu. Dia bisa mendapatkan fleksibilitas bekerja, tapi produktivitas tetap jalan dan dia bisa itu tadi sama anaknya bisa ngasuh anak dan seterusnya. Fungsi mall berubah. Fungsi mall berubah. Jadi daycare, tempat kerja. Karena ini tempat kerja. Tempat kerja. Apakah ini juga bisa menjadi kalau ASN jelas ini artinya insentif, reward. Tapi bagaimana dengan freelancer? Freelancer ini agak berat. Jadi memang pelaku digital, kemudian gig ekonomi ya. Ini memang agak berat, Mbak. Bagaimana kemudian ketika mereka bekerja ada di mall itu memang harus ketersediaan tadi wifi-nya, ketersediaan listriknya stabil, kondisi tempatnya juga, apalagi kalau ada kopi gratis, kopinya. Ini kan semuanya harus ini, Mbak. Saya percaya bahwa dunia sekarang pekerja-pekerja yang kategori ini tidak milenial ya, sekarang malah Gen Z. Gen Z ini kan sudah semangat, tadi kita wawancara itu kan semuanya positif Gen Z, ya. positif. Nah, artinya swasta pun juga mendukung, hanya kemudian konteksnya tidak semua sama dengan ASN karena kan nggak mungkin yang namanya manufaktur, apalagi yang teman-teman media kan nggak mungkin media ada di kita mall. cuma bisa pasrah, Prof. Tapi itu artinya ini penting gitu ya. Tapi gini, Prof, bagaimana memastikan bahwa kebijakan WFM ini indikatornya tuh benar-benar positif, tidak hanya untuk pekerja yang produktif, tapi juga untuk daya beli masyarakat. Jangan sampai jam kerja itu kan umpamanya 8 jam, tapi belinya 1 kopi selama 8 jam. Tapi di sisi lain akhirnya pembelinya tidak muter. Artinya kan daya belinya justru berkurang. Nah ini kalau misalnya kebijakan ini hanya sifatnya sementara sih sebenarnya nggak menjadi ruwet ya. Tapi kalau kemudian ini kebijakan jadi berjangka panjang, nah artinya nanti ada lagi seperti itu, akan ada lagi seperti itu. Nah ini perlu satu formulasi komunikasi jelas, mekanisme jelas, formulasi kebijakannya seperti apa, dan artinya juga ada ini, Mbak, namanya orang bekerja kan ada pemberdayaannya bagaimana dia supaya tetap dalam posisi mau bekerja di situ dan dalam ini mendapatkan kemanfaatan. Publik juga mendapatkan kemanfaatan, nanti publiknya nggak dapat apa-apa juga. Jangka panjang. Jangka panjang. Iya. Kalau jangka panjang, ketika akan ditetapkan sebagai program jangka panjang, indikator keberhasilan di jangka pendek ini apa? Iya, kalau kita bergerak dari peraturan presidennya, sebenarnya peraturan presiden 21 2023 ini kan sudah diatur kalau untuk yang ASN. Tetapi memang untuk yang saat ini kan sifatnya temporary karena libur Nataru kayak gitu. Jadi ini untuk mendongkrak sektor ekonomi lah, ekonomi retail lalu dan juga makan minum F&B gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di jangka panjang tentunya kita harus ada kajiannya. Tadi betul Prof, apakah memang setelah ada kebijakan ini, pertama produktivitasnya dulu itu yang harus dilihat, meningkatkah, apa memang benar kualitas dokumen kebijakannya lebih baik misalnya kayak gitu. Terus juga lebih itu tadi work life balance. Yang kedua adalah bagaimana kaitannya sama peningkatan konsumsi masyarakat, lalu juga bagaimana sektor-sektor itu kan ini kan juga harus tumbuh, Mbak. Betul. Jadi jangan sampai ini tidak tadi ya. Kerjanya dari jam berapa 8 sampai jam 5 kayak gitu, belinya satu, wifi-nya gratis misalnya kayak gitu. Wifi-nya gratis. Betul. Nah ini kan yang harus diantisipasi dan juga harus ada pembatasan. Ini kreativitas sektor ekonomi juga. Jadi misalnya ya dia bisa kerja dari sana, tetapi Pak ini terbatas misalnya 2 jam misalnya kayak gitu kan ada yang terbatas, halnya semacam itu. Jadi memang ini membutuhkan itu tadi Mbak, ini sandbox policy lah ibaratnya. Jadi harus ada uji coba kebijakan. Nah kita uji coba nih di Nataru ini. Kalau misalnya nanti baik kayak gitu, kenapa nggak kita lanjutkan? Tapi kalau misalnya ternyata memang perlu ada penyesuaian kebijakan, ada pengawasan atau pengendalian yang lebih ketat kayak gitu, ya udah kita evaluasi. Jelas mall untung karena apa? Karena apa untungnya itu ada parkir. Parkir itu mendapat tambahan. Kalau bisa jalan kaki berarti ya. Prof, tapi gini, kebijakan ini sebenarnya lebih
sebenarnya kan yang diinginkan adalah semuanya untung ya. Pekerja untung karena dapat work life balance, pusat perbelanjaan juga untung karena mendapatkan masukan. Tapi apakah kebijakan ini benar-benar bisa menguntungkan semua pihak ketika kebijakan ini juga menyasar dalam pertumbuhan ekonomi? Kalau untuk jangka pendek ini belum bisa Mbak dijelaskan itu. Karena apa? Belum terlihat hasilnya. Belum terlihat dan belum ada satu, kalau kajian sih enggak ya, artinya belum ada satu fakta yang bisa-bisa menjelaskan bahwa ini ada bukti yang bisa diterima gitu oleh publik, dalam arti bahwa ada kemanfaatan publiknya, ada baik publik maupun dalam hal ini pemerintah dapat kemanfaatan, kemudian pihak mall dalam hal ini juga ada kemanfaatan, UMKM dapat kemanfaatan, apalagi dalam makronya pertumbuhan ekonomi. Nah ini tentu ada satu menurut saya yang perlu didorong terus adalah formulanya ini agar atau skemanya ini benar-benar tidak hanya untuk ASN tapi untuk ini pekerja swasta ini yang harus didorong Prof semua. lihat sendiri ini lebih berpihak kepada keuntungan publik atau kepada retail? Kalau untungannya sebenarnya bisa dua-duanya Mbak. Tapi untuk jangka pendek ini kelihatan retail yang paling diuntungkan. Karena apa? Sampai hari ini pemerintah itu baru menjelaskan bahwa silahkan kerja di mall dengan harap karena mall itu sudah tersedia segala fasilitas kan gitu. Terus ya suasananya lebih mendukung. Tetapi kan mall itu juga dihadapi oleh noisy kondisi kejenuhan namanya padat situasinya. Apakah dia bisa fokus konsentrasi kerja? Ini kan kalau kita buka-bukaan kan seperti itu. Apakah nggak mungkin malah jadi boros karena dia akhirnya harus membeli ini itu beli itu, apalagi kemudian keluarganya nyusul dari rumah. Ini kayaknya pengalaman Prof ini kan sesuatu yang harus dipikirkan juga dengan gaji yang pas-pasan ya. Saya jujur dengan akan kebutuhan yang banyak. kebutuhan begitu banyak melihat di mall itu ini saya khawatir jadi pinjol tadi. Jadi konsumtif lagi. Pinjol lagi karena apa? Karena ngelihat itu diskon begitu banyak, otomatis kan catching menurut mereka, wah ini beli gitu. Jadi ujung-ujungnya pinjol, ujung-ujungnya pinjaman kan, atau pay letter lah, jadi repot lagi nanti. Nah inilah yang harus diantisipasi. Tapi kalau dari KSP sendiri Mas Yusuf, ada berapa daerah sih sebenarnya yang akan didukung terlebih dahulu untuk melakukan WFM ini? Ya, kalau dari yang kita dapatkan memang sementara di Jabodetabek ini ya ada 12 pusat perbelanjaan lah ya. Di daerah lain, mungkin kota-kota besar lain? Bandung, ya Jabodetabek, pusat-pusat ekonomi lah, Bandung kayak gitu ya. Lalu juga mungkin di Surabaya, lalu di Semarang kayak gitu ya. Lalu juga di Kalimantan juga kayak gitu. Jadi intinya sih sebenarnya kita mendorong nih Mbak sebenarnya, mendorong yaitu pusat perbelanjaannya ramai, tapi juga bukan hanya pusat perbelanjaan. Jadi WF Flexible Working Arrangement ini juga di UMKM, bener-bener di kopi mana kayak gitu ya, yang dibuat sama masyarakat kayak gitu ya, UMKM yang ada di sekitar kita kayak gitu. Jadi sebenarnya semangatnya adalah ini memajukan ekonomi sama-sama. Kalau katanya Pak Prabowo ini sebenarnya kan ekonomi ini kan disusun secara gotong royong nih ibaratnya gitu. Berarti jadi nanti ada istilah baru dong ya? Iya. WFF. Work from flexibility. Kita menyebutnya flexible working arrangement. FWA. FWA gitu. Baik, singkat saja Prof, singkat saja apa yang Prof bisa berikan masukan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan ini? Singkat saja. Menurut saya yang penting ini dibuatlah sudah ada kebijakan regulasi, tapi regulasi yang khusus mall ini harus dibuat agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif. Karena apa? Karena mall itu khusus orang kaya. Ini bagaimana kemudian yang membangkitkan juga ke pasar tradisional, bahkan juga di tempat lain kafe-kafe kan gitu. Nah, ini juga harus diberi kesempatan. Yang kedua, bagaimana insentif diberikan kepada pihak mall ini, jangan sampai mall yang dirugikan dengan adanya itu. Apalagi tenan-tenan nanti jadi malah mengeluh semua kan karena mereka hanya beli satu gelas tapi sampai sore. Ini juga harus dilihat secara itu, Mbak. Baik, kami tangkap. Terima kasih Pak Trubus, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, dan juga Mas Yusuf, terima kasih dari KSP sudah memberikan bocorannya. Nanti mudah-mudahan kita ketemu di tempat kopi sambil bekerja ya. Terima kasih. Dan